Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Lawian, kampung tertua di Kota Solo. Lebih dulu dengan berdirinya Kesultanan Pajang. Sebelum berdiri Kesultanan Pajang sudah ada Kampung Lawian. Berikut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Lawian. Kabarnya Kampung Lawian ini merupakan kampung tertua di Kota Solo. Untuk lebih jelasnya Liberty mau bertemu langsung dengan tokoh masyarakat Kampung Lawian. Ji, kalau boleh tahu Bapak nama siapa Pak? Nama saya Alfa Febila Priyatmono. Ji. Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Lawian. Pak Alfa, kalau selama ini banyak yang tahu kalau Kampung Lawian itu tertua di Kota Solo. Lah itu sejarahnya gimana itu? Jadi Laweyan memang satu kampung yang sudah umurnya ratusan tahun ya, satu kampung heritage ya. Jadi secara singkat itu bahwa dulu begitu kerajaan Majapahit runtuh, kemudian muncul Demak runtuh, muncul Pajang, di mana Pajang ini rajanya adalah Joko Tingkir, dan kebetulan itu tahun 1500-an ya. Kemudian Joko Tingkir itu mengutus Ki Ageng Henis, Ki Ageng Henis itu untuk mengelola Laweyan itu. Kemudian juga Ki Ageng Henis itu dengan Ki Ageng Beluk, kemudian memeluk Islam ya, tadinya dari Hindu. Kemudian di situ kan ada masjid ya, Masjid Laweyan. Dulu Masjid Laweyan itu sebelum jadi masjid adalah sanggar, kemudian jadi langgar, kemudian menjadi masjid. Dan alhamdulillah dari Ki Ageng Henis ini Laweyan berkembang. Tetapi sebenarnya sebelum kerajaan Pajang berdiri di Laweyan, menurut buku yang saya baca itu Laweyan sebetulnya sudah ada. Laweyan itu toponimnya Lawe itu adalah benang. Jadi menurut sejarah yang saya baca di literatur itu, di Melayu Dipuro itu, di urip-urip itu, di situ disebutkan bahwa di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas. Hutan kapas, kemudian sehingga memang di sungai di selatan Laweyan itu, Sungai Permulung itu namanya, itu ada pelabuhan sungai namanya Kabaneran. Kemudian di utara sungai itu ada pasar Laweyan. Tapi memang sekarang sudah tidak ada, itu sudah ratusan tahun yang lalu kok. Sehingga tapi itu merupakan satu histori yang sangat luar biasa. Kemudian Ki Ageng Henis ini menurunkan putra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan menurunkan putra Sutowijoyo. Sutowijoyo atau bergelar Ngabai Loreng Pasar. Kemudian Sutowijoyo ini oleh Joko Tingkir diberi tanah perdikan di Kota Gede, kemudian menjadi raja pertama Islam Mataram di Kota Gede. Itu jadi kemudian dalam perkembangannya ibu kota Mataram Islam itu dari Kota Gede pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, kemudian pindah ke Kartosuro sekitar tahun 1700-an ya, sekitar itu. Kemudian baru disitulah pecah Jogja Solo, muncul Keraton Kasunanan dan Keraton Kasultanan. Jadi bisa dikatakan Laweyan itu merupakan satu kampung heritage yang bisa dikatakan lebih tua dari Solo, itu sudah 200 tahun lebih ya. Dan menurut histori dari sejarawan itu memang tradisi batik itu sudah ada semasa Ki Ageng Henis. Jadi tradisi membatik di sini sudah turun-temurun ratusan tahun. Dan kemudian baru salah satu perkembangannya mengalami puncak kejayaannya juga awal-awal abad 20 dengan berdirinya Serikat Dagang Islam di sini tahun 1905. Gini Pak Alfa, kalau menurut ceritanya Pak Alfa tadi, berarti Kampung Lawian
itu lebih tua dari dinasti Mataram Islam ya, karena Panembahan Senopati saat itu masih tinggal di sekitar Laweyan sini, Loreng Pasar tadi. Nggih, ngapain Loreng Nah, Pasar, terus ya. dia diberi tanah di Kota Gede, Nggih, Jumeneng sebagai Panembahan Senopati. Senopati. Ya berarti lebih tua Laweyan daripada dinasti Nggih, Mataram Islam ya. kalau menurut sejarawan dan dari buku literatur yang saya baca memang seperti itu. Iya. Jadi memang Laweyan kalau saya boleh mengatakan itu cikal bakalnya dinasti Mataram. Cikal bakal dinasti Mataram Islam. Ya Mataram Islam. Iya. Oh, iya. Nggih. Kalau ada kalimat gini gimana Pak Alfa? Iya. Artinya kabarnya Ya. orang-orang Laweyan tuh lebih sombong dan tidak tunduk patuh dengan dinasti Mataram Islam, khususnya Keraton Surakarta Diningrat. Kalau ada cerita gitu gimana Pak Islam? Wah ya, kalau itu memang Karena ya. dia merasa lebih tua aku gitu loh. Ya memang kalau ada juga cerita seperti itu, tetapi mengenai kebenarannya memang secara apa namanya, secara literatur saya memang belum membaca. Iya. Tetapi justru malah disinilah yang menurut saya perlu kami tekankan. Mengapa Laweyan itu pernah menjadi suatu kampung termakmur di Indonesia? Ya, Termakmur di Indonesia. termakmur di Indonesia. Iya. Jadi ini luar biasa. Karena apa? Ternyata setelah dipelajari, tradisi membatik itu bisa membentuk karakter. Dan karakter yang terbentuk pada waktu itu sehingga menjadikan Laweyan itu besar adalah karakter kemandirian dan tolong-menolong. Nah inilah yang karakter kemandirian dan tolong-menolong inilah yang menurut saya yang menjadikan kita itu besar. Sehingga seperti apa ya statement tadi bahwa itu saya juga belum bisa membuktikan secara akademis ya mengenai secara kita belum membaca secara dari literatur mengenai istilahnya apa namanya kok saling menolak saling apa namanya tapi justru yang dimunculkan adalah kemandirian dan tolong menolong inilah dan itu dibuktikan salah satunya bisa kita lihat rumah-rumah di Laweyan itu kan ada butulan-butulannya. Masing-masing rumah itu terhubung ada connecting door antara satu dengan yang lain. Dan sampai sekarang masih juga ada yang masih hidup ya connecting door itu. Dan juga ada informasi, ada bunker-bunker dan bunker-bunker itu pun juga ada beberapa yang terkonek satu dengan yang lain. Jadi Laweyan itu terhubung di atas tanah dan bawah tanah antara masing-masing rumah itu. Itu menurut saya sangat luar biasa. Kalau masalah kesombongan dan tidak mau tunduk patuh terhadap Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat masih dipertanyakan. Tapi kalau tuanya jelas tua Laweyan sih Pak. Ya, kalau menurut literatur dari buku yang saya baca itu memang tua Laweyan. Karena di sini memang bahkan sebelum Kerajaan Panjamila ke sini pun desa Laweyan sudah ada. Sudah ada. Ya, karena memang Laweyan itu penghasil kapas dan benangnya yang nomor 1. Dan bisa dikatakan kan ada sungai Permulung itu terhubung dengan Bengawan Solo, kemudian Bengawan Solo itu terhubung ke Laut Jawa, sehingga inilah memang pusat perdagangan. Jadi dari benang kemudian ditenun jadi kain, dan kain dalam perkembangannya dibatik, gitu, seperti itu. Kalau di luaran banyak orang yang mengklaim dirinya kalau mereka tuh kelahiran dari kampung Laweyan tuh merasa bangga. Nah itu menurut sampean gimana Pak? Ya alhamdulillah. Jadi begini. Jadi karena memang sebenarnya kalau kita telusuri ya dari sisi sejarah, bisa dikatakan bahwa Laweyan itu ternyata bukan kampung ecek-ecek. Karena memang historinya luar biasa. Historinya luar biasa. Memang bisa dikatakan pernah dinobatkan sebagai daerah termakmur di Indonesia, pusatnya perjuangan, kemudian pusatnya ekonomi, bahwa di sini juga berdirinya Serikat Dagang Islam, kemudian istilahnya itu juga, dan memang bisa dikatakan inilah salah satu cerminan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia pada waktu itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat historinya memang Laweyan luar biasa, sehingga kalau alhamdulillah kalau bisa dikatakan masyarakat itu juga merasa bangga, merasa memiliki Laweyan itu, karena memang Laweyan itu menurut saya sangat luar biasa. Siap, ya terima kasih Pak Alfa. Demikian wawancara Liberty dengan
Insinyur Al-Fabila sebagai tokoh masyarakat dari Kampung Batik Laweyan yang tadi menyoal masalah kampung tertua di Solo.